Shalom. Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah imam kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan
mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Bunguan Ina.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, diambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita membacanya secara responsoria. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Vokal grup remaja. Kor Naposobulong.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Punguan Lansia.
vokal grup Sekolah Minggu. Cek. Cek. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu serta pemuda sekalian yang ada di rumah Tuhan pada saat ini. Marilah kita dengarkan warta jemaat Minggu 28 Juli 2024. Yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Bahasa Batak, marhuaso do Yesus manarihon nguluta. 2. Kebaktian di wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 19.00 WITA di keluarga MFD Siregar AMD Inang Boru Simanjuntak. Ibadah dilaksanakan di gedung Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1 dan Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Penghiburan dari gereja. Gereja kita akan melaksanakan ibadah doa sehubungan dengan telah meninggalnya orang tua ibu dari Bapak Dr. Andus M. Panjaitan MM, Ibu PSM Boru Simanjuntak di Bonapasogit minggu yang lalu, dan semua kegiatan berjalan dengan baik. Ibadah doa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 19.00 WITA di Jalan Peruntel 3 nomor 57 Telkomas. Diharapkan kehadiran Parhalado dan kategorial di kegiatan tersebut. 4. Rapat Punguan Ina HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada seluruh kaum ibu gereja kita bahwa setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pertemuan membahas rencana kegiatan retreat Punguan Ina. Diharapkan kehadiran semua kaum ibu gereja kita di kegiatan tersebut. 5. Pemberitahuan izin pimpinan gereja HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Tamarunang bahwa mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pimpinan gereja kita akan berangkat ke Jakarta untuk sesuatu urusan. 6. Apresiasi kepada pelajar yang berprestasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang berprestasi, baik berprestasi akademik, non-akademik, berprestasi non-akademik. Adapun nilai akademik untuk tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 90,00 dan untuk mahasiswa IPK 3,75 untuk tingkat mahasiswa. Adapun untuk non-akademik minimal tingkat Kota Makassar. Fotokopi nilai akademik dan non-akademik dapat diserahkan kepada seksi pendidikan kepada Bapak J.E. Subayak SH atau Ketua Dewan Diakonia Amang Sentua STJ Marpaung SH. 7. Rapat evaluasi kategorial seksi dan dewan semester pertama tahun 2024. Diberitahukan kepada seluruh kategorial seksi dan dewan gereja kita untuk melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun 2024. Hasil rapat evaluasi paling lambat diterima Parhalado pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. 8.
8. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 9. Persembahan ke depan. Di ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Boru Sianipar wilayah 3 dirawat di rumah. 2. Amang Sintua Ade Siregar wilayah 2 dirawat di rumah. 3. Nyonya Tambunan DC Boru Panjaitan wilayah 2 dirawat di rumah. 4. Erlanjaya Butar-Butar anak sekolah minggu wilayah 3 dirawat di rumah sakit Mitra Husada. 5. Nyonya B Sinaga Boru Silain wilayah 3 dirawat di rumah sakit Pelamonia. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Mikael Gatsianturi Naposo tanggal 22 Juli wilayah 3. 2. YT Boru Lumban Tobing 23 Juli wilayah 3. 3. MS Siboro tanggal 24 Juli wilayah 3. 4. M Nababan tanggal 24 Juli wilayah 2. 5. Wesley Marudut Sitanggang remaja tanggal 24 Juli wilayah 3. 6. Nyonya Silalahi De Borusialagan tanggal 27 Juli wilayah 3. 7. Caroline Panjaitan Naposo tanggal 28 Juli wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 22 sampai dengan ke tanggal 28 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga tersebut. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 21 Juli 2024 di ibadah Gereja Bolon 154 orang. 2. Minggu 21 Juli 2024 ibadah sekolah minggu 63 orang. 3. Selasa tanggal 23 Juli 2024 kebaktian wilayah 3 di rumah Mangkeluarga T. Simanjuntak SE Inang Dr. SWE Boru Huta Barat SP SPA 58 orang. Karumawi kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Gor Bungwa Nama.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan yang kedua. ayat 2. Dirinya
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di kebaktian minggu kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang motivator yang mengatakan, apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu perbuat. Dia bernama Abraham Lincoln. Dia menekankan tentang pengubahan statement karakter seseorang. Dan yang kedua, ketika kita membuka aplikasi media sosial, saya yakin kita semuanya sudah punya yang namanya Facebook. Bukan hanya remaja, naposo, sekolah minggu, saya yakin lansia juga ada Facebooknya. Ketika kita buka Facebook, di kolom itu, di kotak itu, apa yang tertulis? Apa yang Anda pikirkan? Iya. Apa yang Anda pikirkan? Ketika kita akan memulai berbuat sesuatu, apakah mengupload foto, apakah membuat staycation, apakah menentukan lokasi yang disuguhkan Facebook, Mark Zuckerberg mengatakan apa yang Anda
pikirkan. Dari hal ini dibekali sebenarnya dengan apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita perbuat. Dan ini yang bisa kita lihat tadi statement dari seorang motivator Abraham Lincoln yang mengatakan, apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu perbuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu sangat luar biasa firman Tuhan pada saat ini meneguhkan iman kita, kembali merefresh kita kembali dengan tujuan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah saya? Siapakah saya di dalam kehidupan saya? Siapakah saya di tengah-tengah pekerjaan saya? Siapakah saya di tengah-tengah kehidupan keluarga saya? Yang kedua, mau kemanakah saya? Dengan kehidupanku, aku mau kemana menuntun langkah kehidupanku? Apa yang akan kugapai? Dan yang ketiga, untuk apakah saya? Itu yang kita bisa lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Kita bisa melihat sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, pertama sekali dia menyembuhkan orang sakit. Ketika dia sembuhkan orang sakit, maka dia bergerak ke daerah sekitaran Danau Tiberias. Ketika banyak orang melihat Yesus melakukan mujizat, maka orang banyak mengikut dia. Terlepas apa motifnya, apa dasarnya dia mengikut Yesus, tetapi statement yang dia perbuat, keputusan yang pertama sekali dibuat adalah, aku mau mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia, maka kembalilah bagaimana keilahian Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Dia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut dia, sampai 5.000 orang. Kalau saya gali teks ini, ternyata 5.000 orang itu hanya kaum laki-laki. Belum terhitung di situ kaum anak-anak, belum terhitung di situ kaum perempuan, kaum wanita. Tetapi kaum laki-laki lebih kurang ada 5.000 orang. Kita bisa bayangkan bagaimana ramainya orang mengikut Yesus. Bukan ada pertanyaan Yesus, apa motifmu mengikut aku? Bukan itu. Tetapi ketika Yesus melihat mereka berbondong-bondong, tergeraklah kasih, tergeraklah karunia, tergeraklah anugerah di dalam hati Yesus sebagai Tuhan. Makanya dia bertanya kepada Filipus. Kebetulan Filipus adalah yang tinggal, yang asalnya dekat daerah di situ. Di manakah kita dapat membeli roti untuk memberikan ini? Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana keilahian Tuhan benar-benar disarihon. Bagaimana Tuhan mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan, memberikan. Dilehon, diberikan yang menjadi kebutuhan. Ketika Tuhan melihat sudah saatnya mereka untuk makan, maka Tuhan bertanya, Yesus bertanya, di mana kita dapat membeli roti? Tidak ada lagi kepentingan, tidak ada statement, kalau aku kasih ini apa kepentinganku? Bukan begitu. Tetapi dia pahami, mereka mengikut aku, terlepas apa motifnya. Karena sudah pertama sekali aku mendapatkan kasih karunia dari Bapakku di sorga, maka ini yang menjadi dasarku untuk dapat memberikan kepada mereka. Yesus bertanya kepada Filipus. Ketika Filipus dipertanyakan begitu, kita bisa bayangkan, ini memunculkan, ini menonjolkan bagaimana karakter dunia ini. Iya. Ketika ditanya di mana dapat membeli, tetapi yang jawabannya adalah enggak cukup itu. Sepotong kecil saja pun kepada mereka tidak cukup itu. Terlihat bagaimana karakter Filipus yang mengenalkan logika berpikirnya. Begitu juga Andreas, tergerak hatinya, Tuhan, ada aku lihat anak kecil. Imannya sempat berkata, mari tegur, mari berbuat. Tetapi ketika dia ingin berbuat, maka dibatasi dengan logika berpikir. 5 roti 2 ikan gak cukup di Tuhan. Kita bisa bayangkan murid-murid Yesus yang baru berjalan dengan Yesus,
melihat mujizat yang dilakukan Yesus, yang buta bisa melihat, yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan. Tetapi ketika tentang masalah makanan, mereka mengandalkan bukan imannya, tetapi mengandalkan pikirannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu tadi saya sangat tertarik lagu kor dari Punguan Ama. Iya, lagu kor Punguan Ama yang kalau tidak salah di Sarihon, emang di Sarihondo Totongolu. Iya. Bagaimana sebenarnya menyuarakan kepada kita setiap pribadi lepas pribadi, apapun yang terjadi, apapun pergumulan kita, Tuhan yang menjaga kehidupanmu, Tuhan yang menguatkan imanmu. Kita boleh coba kita andalkan pikiran kita ketika kita melaksanakan melewati hari-hari dalam satu minggu tanpa mengandalkan iman, tanpa mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang berisi dikalikan 0, hasilnya akan 0. 1 dikali 0, 0. 100 dikali 0, hasilnya 0. 1000 dikali 0, hasilnya 0. Iya. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki limit, memiliki keterbatasan yang tidak bisa dia perkirakan untuk apa yang ke depan. Tetapi yang dia imani, ini yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan saat ini, bagaimana yang impossible menjadi mission impossible. Yang tidak mungkin dimungkinkan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita boleh lihat, ketika kita membaca teks ini, kita bisa tarik ke dalam diri kita. Sudah banyak hal-hal yang tidak mungkin tetapi Tuhan mungkinkan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa memperkirakan bagaimana dia ke depannya? Ketika kita sampai di kota Makassar ini, tantangan yang sangat berat, tantangan yang sangat luar biasa, pergumulan yang sangat berat. Pernahkah kita perkirakan anak-anak diberkati? Pernahkah kita perkirakan keluarga diberkati? Pernahkah kita perkirakan cucu-cucu kita diberkati Tuhan? Amin. Dan ini flashback saja. Memang saya tidak ikut di dalam proses itu, tetapi saya imani setiap perkataan tentang proses itu. Setelah saya telusuri, gereja HKBP Resort Tamarunang adalah salah satu gereja pembangunan yang paling tercepat. Hanya 33 bulan. Iya. Hanya 33 bulan. Jangan lihat hasilnya pada saat ini, tetapi lihatlah bagaimana proses dulu untuk bisa membuat sampai saat ini. Oleh karena itu saya selalu katakan, jangan pernah latih dirimu menjadi penikmat hasil, tetapi latihlah dirimu menjadi penikmat proses. Dengan proses kita bisa mensyukuri apa hasil yang akan kita dapat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga tadi lagu dari Punguan Ina ya tahe, Yesus parholong roha. Itu tahe, Yesus parholong roha. Iya, asungon agak mabiar kamu. Hah? Oh, maaf. Oh iya, pantasan dang dia lusiamu. Sona lansia dobe hamu. Lansia, Yesus parholong roha. Iya. Moloon hupang ngidu mak. Marto pak maju hitaba. Betul. Iya. Iya. Ada bahasa Batak yang mengatakan begini. Tapi saya yakin lansia HKBP Tamarunang adalah lansia yang diberkati. Amin. Amin. Ada yang mengatakan begini. Bahat do sonarion sian ulaoni sahala jolma bahat si ingoton alai dangadong si tiruon. Alai molo lansia HKBP Resort Tamarunang, saya harus katakan dang pola piga si ulahonon alai bahat si ingoton jala si tiruon. Amin. 3 minggu hamu op adong hampir sebulan at tahe sahali marede langsung pasang badan na kaning mantap niya ka amokon marede. Iya
Huber yang kaina, mantapnya kaina. Ali huber paling sudut. Bah, aduh kinang paditan, aduh do lansia tahe. Ngalansia pibana abiba. So masuk do betul lansia. Iya, tetapi saya katakan jangan pernah kendorkan semangatmu. Begitu juga dengan lagu Naboso dan remaja yang tadi yang sudah disampaikan. Saya ingin katakan, bersukacitalah dengan lagu pujian yang kita naikkan, itu menumbuhkan iman seseorang yang mendengarkan lagu pujian itu. Ketika kita sampaikan lagu pujian itu, itulah salah satu yang menjadi persembahan yang hidup di dalam kebaktian ini. Disitulah kita menjadi saksi dengan topik pada saat ini, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan hidup kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan hidupku. Pertama sekali kita merasakan di dalam diri kita, maka kita mampu menyuarakannya. Omong kosong ketika seseorang mampu mengatakan damai sejahtera, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak menemukan damai sejahtera. Omong kosong seseorang bisa mengatakan kita harus saling mengasihi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak tercermin yang namanya saling mengasihi. Omong kosong seseorang mengatakan Tuhanlah yang memimpin ke langkah hidupku, tetapi dalam kehidupannya dia tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Dan itu yang kita bisa lihat kembali lagi. Kalau boleh kita buka di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 10. Saya akan bacakan untuk kita. Bagaimana ketika Paulus menghadapi tantangan dan Tuhan menguatkannya. Tetaplah beritakan sukacita, tetaplah berbuat baik. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan yang sering muncul ketika kita ingin berbuat, ketika ingin bertindak adalah rasa takut, rasa bimbang, biar niroha. Sipata rodo tu pikirata, bagaimana untuk hari esok. Terkadang muncul dalam pikiran kita bagaimana untuk masa depan anak-anakku. Terkadang muncul pergumulan dalam hati kita bagaimana untuk masa depan keluargaku. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita yang mengatakan jangan takut. Bagaimana yang mustahil tetapi Tuhan jadikan. Bagaimana yang tidak mungkin menurut logika berpikir tetapi Tuhan mampukan. Sekitar tahun lalu, saya lupa di bulan berapa, saya melihat media sosial yang dilakukan salah satu pimpinan HKBP, sangat luar biasa. Seorang anak di panti asuhan Elim yang dibesarkan di panti asuhan Elim, yang dibuang oleh orang tuanya, yang tidak dianggap oleh keluarganya, tetapi dibesarkan HKBP di panti asuhan Elim, dikembangkan, tumbuh kembangnya, diberkati. Ketika dia mencoba polisi, instansi negara, abdi negara, dia masuk. Begitu sangat luar biasa, kita bisa bayangkan orang yang dibuang, tetapi ketika Tuhan ingin pakai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengurapi dia, Tuhan mengangkat derajatnya, Tuhan campur tangan di setiap pergumulan kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Kalau ada yang mengatakan, Amang Pendeta, saya tidak memiliki pergumulan, saya katakan itu omong kosong. Setiap kita memiliki pergumulan baik besar ataupun kecil, itu tergantung dari pola pikir kita sendiri. Tetapi Abraham Lincoln mengatakan, yaitu apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu perbuat. Ketika pergumulan itu kita anggap sebuah tantangan, sebuah musibah, maka dia akan menjadi musibah. Tetapi ketika kita menganggap setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita menganggap ini adalah anugerah Tuhan, itu menjadi anugerah Tuhan. Oleh karena itu, seperti lagu yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan.
Ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, ingatlah, kita mendapatkan kesempatan melihat cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita memiliki kesempatan melihat cara kerja Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita. Dan yang kedua, seperti lagu anak sekolah minggu yang tadi, sempat saya berpikir, luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Saya bisa ditempatkan di gereja HKBP Tamarunang, jemaat yang penuh berkat dan yang selalu diberkati. Amin. Coba kita bayangkan, doa saya tadi ketika saya mendengar, saya tutup mata, saya tertegun, saya berdoa, 5, 10, 15 tahun lagi mereka akan menggantikan posisi Anggi Marito dan Liodra. Coba bayangkan, Anggi Marito, sudah hitam mana ada Anggi Marito tahe? Anggi Marito, Boru Simanjuntak gitu kalau tidak salah. Anggi Marito sama Liodra. Mereka itu penyanyi yang tadi itu akan menggantikan posisinya. Oleh karena itu nanti ketika pulang ibadah berfoto kian. Kalau sudah artis nanti agak susah itu berfoto. Sekarang kian berfotonya. Iya. Tetapi saya katakan, nothing not impossible. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita menyerahkan Tuhan, pakailah hidupku, maka Tuhan yang memampukan, bukan kita yang memampukan diri kita. Ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain, kita katakan, ya Tuhan, mampukan aku berbuat yang baik kepada dia. Yakinkan, bukan engkau yang berbuat itu, tetapi Tuhan yang memampukan dirimu untuk berbuat kepada dia. Itu yang paling utama. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah yang ingin disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Dan yang terakhir, ketika apapun yang kamu terima dan apapun yang ingin kamu perbuat, ketika Yesus menerima 5 roti 2 ikan, apa yang dia katakan? Dia bersyukur. Ya. Setiap apapun kondisi pergumulan tantangan yang dia hadapi, dia bersyukur. Kalau kita masih ingat bagaimana ketika akan melaksanakan perjamuan kudus, Tungi di Ponggolima. Sebelum di Ponggoli, Parjolo di Dok Mauliate. Iya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini saya bukan mengatakan kita tidak pernah berterima kasih. Tetapi tanpa kita sadari, terkadang kita mau berterima kasih melihat takarannya. Terkadang kita mau berterima kasih melihat ukurannya. Rate-nya itu sesuai pikiran kita, bukan sesuai dengan iman kita. Pernahkah ada orang bersyukur ketika menghadapi pergumulan? Ini menjadi pertanyaan sangat dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketika pergumulan itu hadir, katakanlah, ya Tuhan, terima kasih, dengan pergumulan aku bisa melihat karyamu di dalam kehidupanku. Itu yang boleh kita lihat. Dan ini yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Paulus, menjalani kehidupannya, melihat cara kerja Tuhan, dia katakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Melalui firman-Mu, Kau berkati kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan Kau tanamkan di dalam iman kami. Tidak ada yang mustahil ketika kami menjalaninya, menghadapinya di dalam iman kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau dan semakin bersyukur atas anugerah yang tetap Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang yang beribadah pada saat ini bersama-sama dengan kami, ataupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, Tuhan yang selalu menguatkannya ya Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk memikirkan perjalanan kehidupan kami dengan mengandalkan iman yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit pada saat ini ya Tuhan, yaitu Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. Amang Sintua Ade Siregar, perawatan di rumah. Nyonya Tambunan
DC Boru Panjaitan perawatan di rumah. Erlan Jaya Butar-Butar perawatan di rumah. Inang Nyonya Sinaga Boru Silaen perawatan di rumah sakit Pelamonia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang mengajari setiap para medis, dan itu menjadi alat-Mu di mana Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Kuatkan hati dan pikirannya. Begitu juga buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang tidak bisa kami sampaikan, tidak bisa kami katakan pada saat ini, yang di dalam keadaan pergumulan maupun persoalan tantangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang campur tangan, Engkaulah yang mengurapinya, Engkaulah yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya pribadi, lepas pribadi, yaitu ya Tuhan Mikael Gatsianturi, Inang YT Boru Lumban Tobing, Amang MS Siboro, Amang M Nababan, Wesley Marudut Sitanggang, Inang Nyonya Silalahi D Boru Sialagan, Caroline Panjaitan. Ya Tuhan, dengan pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, Tuhan juga menambahkan sukacita, anugerah, serta damai sejahtera di dalam kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya program-program yang sudah berjalan di gereja ini dan yang akan berjalan, yang akan dilaksanakan di tengah-tengah pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan yang mengurapinya. Tuhan memberkati seluruhnya kehidupan para jemaat-Mu. Tuhan memberkati seluruhnya kehidupan para hamba-hamba-Mu, para parhaladu ya Tuhan. Dengan setiap program-program yang kami laksanakan, kami semakin Kau kuatkan, kami semakin Kau berkati. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 sambil menyerahkan persembahan. Sembah
Kita nyanyikan ayat 5, jemaat saya diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.